Engkaulah alat kasih-Nya, memancarkan segenap cintanya, beri kami semangat untuk melayani. Saudara-saudari yang terkasih, selamat jumpa dalam Renungan Harian Vincenzian Minggu Biasa tanggal 17 Juli 2022. Saudara-saudari yang terkasih, pesan dasar dari Sabda Tuhan pada hari ini itu adalah mengutamakan apa yang paling penting dalam hidup kita. Dan itu dikatakan dengan sangat jelas, mengasihi Tuhan lebih dari segala sesuatu dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Menarik sekali cerita di dalam kisah, di dalam bacaan pertama. Bagaimana Abraham menerima 3 orang asing dengan segala keramahan. Ya. Menerima mereka dengan segala keramahan. Memang ini secara umum, konon ini dari bangsa-bangsa ya, pengembara di padang gurun, keramahan ini salah satu keutamaan. Karena mereka tahu rasanya bagaimana di padang gurun kalau tidak diterima dengan ramah. Mereka bisa mati kepanasan, mereka bisa mati kehausan. Maka di oase-oase di mana tinggal ya, suku-suku pengembara itu, ya, di situ ada sumber air. Mereka ini selalu menerima siapa yang lewat dengan ramah. Tetapi Abraham menunjukkan keramahan itu secara luar biasa. Dan perhatikan saudara-saudara, karena keramahan itu Abraham menerima apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya, yaitu seorang anak. Saudara-saudariku yang terkasih, kita seringkali mengharapkan sesuatu yang kita dambakan kepada Tuhan sampai kita lupa untuk berbuat kasih. Abraham menunjukkan kepada kita supaya kita menerima janji Tuhan yang sebetulnya tidak lain adalah janji kasih. Kita sendiri pertama-tama harus mempunyai kasih itu. Dan kasih itu ya sederhana sekali, dengan bersikap ramah terhadap sesama kita manusia. Mengapa ramah? Ramah itu adalah tanda kita membuka pintu hati kita bagi kehadiran sesama. Seringkali ini juga kita lupakan, ya, terutama di antara orang-orang Katolik. Ya, orang Katolik itu, maaf, dibandingkan dengan saudara-saudari kita dari gereja lain, dipandang seringkali kurang ramah. Ya. Begitu juga pejabat-pejabatnya, ya, yang di lingkungan maupun wilayah sampai di paroki, kadang-kadang kita melupakan keramahan ini. Keramahan ini adalah wajah gereja, wajah Tuhan sendiri yang selalu membuka hatinya kepada kita manusia. Saudara-saudari yang terkasih, memang untuk bersikap ramah dan dengan kelanjutannya, ya, ramah itu tidak hanya senyum-senyum saja. Ramah itu berarti juga kesediaan untuk melayan, sebagaimana ditunjukkan oleh Abraham tadi dalam bacaan pertama. Untuk keramahan seperti itu dibutuhkan pengorbanan kita. Pertama-tama pengorbanan waktu. Kita seringkali lupa untuk ramah karena kita ini selalu sibuk, selalu diburu-buru oleh waktu, oleh kesibukan kita.
Karena itu tepat sekali, ya. Ini untuk mengantar kita memasuki Injil yang sudah sangat kita kenal, yaitu mengenai Yesus yang singgah di rumah Marta dan Maria. Sebagaimana kebanyakan kita, Marta sibuk melayani Tuhan Yesus, menyediakan mungkin makanan, minuman, ya. Marta mengira itulah yang paling penting. Sedangkan Maria sebaliknya menyambut Tuhan dan selalu duduk di dekat Tuhan untuk mendengarkan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, seringkali dalam pelayanan kita itu mau melayani sesuai dengan apa yang kita pikirkan, bukan sebagaimana apa yang dibutuhkan oleh orang ini. Ya. Maka seringkali ya, pastor itu tentulah suka ya kalau ada disajikan apa-apa, tetapi pertama-tama itu kehadiran orangnya. Ya, kadang-kadang ya pastor datang ya, orangnya tidak ada, sibuk terus menyiapkan kue, menyiapkan ini. Yang penting itu orangnya. Begitu juga saudara-saudari halnya dengan Tuhan. Tuhan menginginkan pertama-tama telinga hati kita untuk mendengarkan Dia. Namun saudara-saudara, lebih dari segalanya, mengapa kok kita pertama-tama perlu mendengarkan Tuhan? Karena Tuhan tahu apa yang terpenting dalam hidup kita itu. Kata-kata Yesus, Marta, Marta, ya, engkau menyibukkan diri, menyusahkan diri dengan banyak perkara. Padahal hanya satu saja yang perlu. Seringkali ini disalahpahami, ya, bahwa kita itu tidak perlu bekerja, hanya perlu berdoa dan membaca kitab suci. Sebenarnya bukan itu. Tapi memang untuk segalanya, untuk segala kesibukan kita, pertama-tama kita itu harus duduk dekat dengan Tuhan dan mendengarkan Dia. Dari situ saudara-saudara, dan ini seringkali yang sulit karena kita baca kitab suci tapi masih pikiran kita dipenuhi dengan kecemasan kita akan ini, masalah itu yang belum selesai dan sebagainya. Sehingga membaca tapi tidak membaca, mendengar tapi tidak sungguh-sungguh mendengarkan. Saudara-saudara, kalau kita sungguh membaca dengan memahami, mendengarkan dengan keterbukaan hati, maka kita akan tahu petunjuk Tuhan, apa yang perlu kita lakukan hari itu. Apa yang kita perlu lakukan saat itu. Begitulah, saudara-saudari, maka kita ini akan sungguh-sungguh mengikuti tuntunan Tuhan. Kita akan dibawa oleh Tuhan pada apa yang sungguh-sungguh penting dalam hidup ini, bagi kita maupun bagi sesama kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita meneladan Abraham, meneladan Paulus yang berani berkorban untuk melayani Tuhan dan umatnya, dan kita juga meneladan Maria yang pertama-tama mau mendengarkan Tuhan sebelum melayani. Kita belajar untuk tidak diseret oleh kesibukan-kesibukan kita, karena sejujurnya kadang-kadang kalau kita itu kemudian hening dan merenungkan, banyak kesibukan itu sebetulnya tidak sungguh-sungguh perlu. Banyak kesibukan tidak sungguh-sungguh perlu untuk diri kita maupun untuk sesama kita. Tuhanlah yang akan menunjukkan
mana yang sungguh perlu, mana yang sungguh membuat hidup kita itu berarti. Yaitu, dan untuk itu kita perlu pertama-tama memulai hari kita, memulai kegiatan kita dengan duduk dekat Tuhan dan mendengarkan Dia. Maria telah memilih yang terbaik. Mari kita juga memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil dari kita, kecuali kita sendiri menghendaki untuk diseret oleh urusan-urusan kita, tanpa sungguh melihat apakah itu benar-benar yang terpenting dalam hidup kita. Amin. Aku diutus untuk mengasihimu Bapa, dan juga untuk membuatmu